Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan mengumpulkan tugas video presentasi dengan judul Akidah dalam Islam. Sebelum menjelaskan materi, saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nisa Nuzulul Latifah dengan NIM 2311259, kelas PAI 6H, mata kuliah Aplikasi Pembelajaran Berbasis Teknologi dan Informasi. Dosen pengampu Ibu Emelda Agustina MPD. Selanjutnya, saya akan menjelaskan materi yang dibagi 14 slide tentang akidah dalam Islam. Yang pertama, tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu memahami pengertian akidah dengan benar. Peserta didik diharapkan mampu mengetahui arti akidah, yaitu keyakinan dalam hati tentang ajaran Islam yang menjadi dasar keimanan kepada Allah dan hal-hal gaib lainnya. B. Menjelaskan ruang lingkup akidah. Peserta didik dapat memahami bahwa akidah mencakup hal-hal yang harus diimani seperti iman kepada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhir, dan takdir. C. Menyebutkan rukun iman secara lengkap. Peserta didik mampu menyebutkan 6 rukun iman secara urut dan lengkap serta mengetahui maknanya secara dasar. D. Menunjukkan contoh perilaku yang mencerminkan akidah. Peserta didik dapat menerapkan akidah dalam kehidupan sehari-hari seperti jujur, sabar, tawakal, rajin beribadah, dan menjauhi perbuatan yang dilarang. Yang kedua, pengertian akidah. Akidah berasal dari kata akoda yang berarti ikatan atau keyakinan. Secara istilah, akidah adalah keyakinan yang tertanam kuat dalam hati terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa adanya keraguan sedikit pun. Akidah menjadi dasar utama dalam kehidupan seorang muslim. Maksudnya di sini, akidah adalah keyakinan yang kuat dalam hati terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa keraguan. Secara bahasa berarti ikatan dan menjadi dasar utama dalam kehidupan seorang muslim. Yang ketiga, manfaat dan tujuan akidah. Manfaat akidah. A. Hati menjadi tenang karena yakin kepada Allah. Seseorang merasa lebih damai dan tidak mudah gelisah. B. Hidup lebih terarah. Akidah memberi pedoman sehingga tahu mana benar dan salah. C. Menumbuhkan sikap sabar dan tawakal. Percaya kepada Allah membuat seseorang lebih sabar dan berserah diri. D. Menghindarkan dari perbuatan sesat. Akidah yang kuat menjaga dari perilaku yang menyimpang. E. Meningkatkan kualitas ibadah. Ibadah menjadi lebih ikhlas dan sungguh-sungguh. Tujuan akidah. Yang pertama, menanamkan keimanan yang kuat kepada Allah agar keyakinan kepada Allah semakin kokoh. B. Menjadi dasar dalam beribadah. Semua ibadah dilandasi oleh keyakinan yang benar. C. Membimbing hidup ke jalan yang benar. Akidah menjadi petunjuk dalam menjalani kehidupan. D. Mendekatkan diri kepada Allah, membuat seseorang lebih dekat dan taat kepadanya. E. Membentuk akhlak yang baik. Akidah yang kuat akan melahirkan perilaku yang baik. Yang keempat, sumber akidah Al-Quran dan hadis seperti yang dijelaskan pada ayat Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 285. Bismillahirrahmanirrahim. Amanar rasulu bima unzila ilaihi min rabbihi wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi wa qalu sami'na wa ata'na ghufranaka
basir. Artinya, Rasul telah beriman kepada apa yang diturunkan kepadanya dari Tuhannya. Demikian pula orang-orang yang beriman, semuanya beriman kepada Allah, malaikat-malaikatnya, kitab-kitabnya, dan rasul-rasulnya. Makna ayat ini yaitu menjelaskan dasar akidah, yaitu iman kepada Allah, malaikat, kitab, dan rasul. Adapun hadis tentang akidah ini, hadis riwayat Muslim. Antu'mina billahi wa malaikatihi wa rusulihi wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadri khairihi wa syarrihi. Iman adalah engkau beriman kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, rasul-rasulnya, hari akhir, dan takdir baik maupun buruk. Makna hadis ini menjelaskan rukun iman sebagai inti dari akidah. Yang kelima, ruang lingkup akidah. Akidah mencakup beberapa hal, yaitu A. Ilahiyat, membahas segala hal tentang Allah seperti sifat-sifat dan kekuasaannya. B. Nubuwat, membahas tentang nabi dan rasul, termasuk tugas dan ajaran yang mereka bawa. C. Ruhaniyat, membahas hal-hal gaib seperti malaikat, jin, dan makhluk tak terlihat lainnya. D. Samiyat, membahas hal-hal yang hanya diketahui melalui wahyu seperti hari kiamat, surga, dan neraka. Yang keenam, rukun iman. Rukun iman berdasarkan kepercayaan dalam Islam, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meyakini bahwa Allah adalah Tuhan yang Maha Esa, pencipta dan pengatur seluruh alam. Yang kedua, iman kepada malaikat, percaya bahwa malaikat adalah makhluk Allah yang selalu taat dan memiliki tugas tertentu. Yang ketiga, iman kepada kitab-kitab Allah, meyakini bahwa Allah menurunkan kitab-kitab sebagai pedoman hidup manusia. Yang keempat, iman kepada Rasul, percaya bahwa Rasul adalah utusan Allah yang menyampaikan ajarannya kepada manusia. Yang kelima, iman kepada hari akhir, meyakini adanya kehidupan setelah mati, termasuk hari kiamat dan pembalasan amal. Yang keenam, iman kepada qada dan qadar, percaya bahwa segala sesuatu yang terjadi adalah ketentuan dan ketetapan Allah. Yang ketujuh, peran akidah dalam kehidupan. Akidah memiliki peran penting dalam kehidupan sehari-hari, yaitu A. Menjadi pedoman dalam berpikir dan bertindak. Akidah membantu seseorang menentukan mana yang benar dan salah dalam kehidupan. B. Menguatkan hati saat menghadapi ujian. Keyakinan kepada Allah membuat hati lebih sabar dan tidak mudah putus asa. C. Mendorong seseorang berbuat baik. Akidah yang kuat membuat seseorang terdorong untuk melakukan kebaikan. D. Menjadi landasan dalam mengambil keputusan. Setiap keputusan diambil berdasarkan nilai-nilai keimanan dan ajaran Islam. Yang kedelapan, ciri-ciri orang berakidah kuat. Orang yang memiliki kaidah kuat memiliki ciri-ciri, yaitu A. Selalu taat beribadah, rajin melaksanakan ibadah seperti sholat, puasa, dan ibadah lainnya dengan ikhlas. B. Sabar dalam menghadapi ujian, tetap tenang dan tidak putus asa saat mendapat kesulitan. C. Tawakal kepada Allah, berserah diri kepada Allah setelah berusaha semaksimal mungkin. D. Menjauhi perbuatan maksiat, menghindari segala perbuatan yang dilarang oleh agama. Yang kesembilan, contoh sikap akidah. Berikut 5 contoh sikap akidah dalam kehidupan sehari-hari. A. Berdoa kepada Allah sebelum dan sesudah melakukan aktivitas, memohon pertolongan sebelum melakukan sesuatu dan bersyukur setelahnya. B. Meyakini bahwa Allah selalu melihat
dan mengetahui perbuatan kita. Menumbuhkan sikap hati-hati dalam bertindak karena merasa diawasi Allah. C. Bersyukur atas segala nikmat yang diberikan Allah, mengakui dan berterima kasih atas nikmat dengan ucapan dan perbuatan baik. D. Bersabar saat menghadapi ujian atau kesulitan, tetap tabah dan tidak mengeluh saat menghadapi masalah. E. Bertawakal, berserah diri kepada Allah setelah berusaha, menyerahkan hasil kepada Allah setelah melakukan usaha terbaik. Yang ke-10, ilustrasi kehidupan seorang siswa. Seorang siswa mengalami kegagalan dalam ujian, namun ia tidak putus asa. Ia tetap sabar dan terus berusaha memperbaiki diri karena yakin bahwa semua yang terjadi adalah ketetapan Allah. Ia juga percaya bahwa di balik setelah kesulitan pasti ada hikmah dan kebaikan yang Allah berikan. Dengan keyakinan tersebut, ia menjadi lebih kuat, semangat belajar, dan tidak mudah menyerah. Yang ke-11, penerapan akidah di lingkungan kampus. Sebagai mahasiswa, akidah dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari seperti A. Jujur dalam mengerjakan tugas dan ujian, tidak mencontek atau melakukan plagiarisme sehingga menunjukkan kejujuran dan integritas. B. Disiplin dalam mengikuti perkuliahan, datang tepat waktu, aktif belajar, dan mematuhi aturan kampus. C. Menghormati dosen dan sesama mahasiswa, bersikap sopan, menghargai pendapat orang lain, dan menjaga hubungan baik. D. Bertanggung jawab terhadap tugas dan amanah, menyelesaikan tugas dan dengan baik dan tepat waktu serta menjaga kepercayaan. E. Tetap beribadah di tengah kesibukan kuliah, tidak melupakan kewajiban ibadah meskipun memiliki banyak aktivitas. Yang ke-12, evaluasi kuis. Jawablah pertanyaan berikut. Soal pertama, apa pengertian akidah? Soal ketiga, sebutkan sumber akidah. Soal ketiga, sebutkan 6 rukun iman. Soal keempat, apa tujuan dan manfaat akidah dalam kehidupan? Soal yang kelima, berikan contoh sikap akidah. Yang terakhir, saya akan menyimpulkan bahwa akidah merupakan dasar utama dalam ajaran Islam yang menjadi fondasi dalam keimanan dan kehidupan seorang muslim. Dengan akidah yang kuat, seseorang akan memiliki keyakinan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sehingga mampu menjalani kehidupan dengan penuh keikhlasan, kesabaran, dan tanggung jawab. Akidah juga berperan penting dalam membentuk akhlak yang baik serta membimbing manusia agar selalu berada di jalan yang benar sesuai ajaran Islam. Oleh karena itu, penting bagi kita untuk terus memperkuat akidah dalam kehidupan sehari-hari. Maka dari itu, mari kita tingkatkan keimanan dengan memperkuat akidah. Demikian penjelasan yang dapat saya paparkan. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.